dosa itu. Yang endorse beliau menjadi ini dosa besar. Ngerjain itu. Tapi itu keluar panggung lagi, Prof. Gimana, Prof? Ya offside lah. Oh. Ya, itu akan dinilai oleh masyarakat. Kalau disuruh menilai 1 sampai ya kira-kira 9 lah dari 100. Panelis itu juga ya enggak ngeri-ngeri sedap juga. Kalau dia terjun makin tenggelam ini. Gitu. Nomor 2. Nah sekarang peraturan hukum tuh diutak-atik sehingga marwah 2 lembaga yang merupakan tumpuan merah putih untuk tegaknya kebenaran ini terintervensi. Dan cobloslah yang saudara pilih. Kalau saran saya, cobloslah nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah, Beb. Alhamdulillah. Habis nonton debat kita berasa lebih meriah ya. Masya Allah. Sebetulnya begini, Beb. Dalam debat ini, ya, itu ada struktur dan etika dalam debat tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, apa itu debat? Debat itu adalah topiknya. Ini kan debat calon wakil presiden. Ini pengertian debat umum saja dulu deh. Oh ya, umum dulu. Nah, ada topiknya. Kemudian ada menyampaikan, ya, pemikiran atau gagasan. Kemudian yang lain memberi tanggapan. Dengan menjawab, menjelaskan, mengomentari atau apapun, atau menyanggah. Kemudian ada waktu replay untuk itu. Nah, tentu dengan bahasa yang normal, dengan etika yang baik. Nah, disinilah berbicara data dan fakta. Nah, kalau kita bicara tentang debat capres-cawapres ini, kalau cawapres itu jadi bingung, saya pikir. Bagaimana mau menilainya? Karena ada ini. Apapun kandidat dari cawapres 2, ya kita lihat keberadaan dia juga dinilai tidak pantas oleh berbagai pihak. Dari aspek 1, 2, dan 3. Ya, aspek hukum, dari proses, dari cara, dari etika, dari konten apapun. Kita lihat refleksi daripada proses debat itu sendiri, itu memang tidak pantas ikut di dalam itu. Karena intinya apa? Ini yang debat ini adalah capres, cawapres, pimpinan dunia yang harus hadir di masyarakat bawah, yang harus hadir di level pimpinan dunia. Negara level dunia. Iya. Kan gitu kan? Iya. Harus bisa merakyat bahasa strata bawah, tapi juga mampu di dalam putaran, di dalam tatanan kehidupan dunia. Nah gimana, apa yang mau dinilai? Jadi sebetulnya sejak awal itu, ya ampun cawe-cawe ini. Semua konstitusi dilabrak, prosesnya tidak baik, ada lagi pakar-pakar dalam bidang tata negara juga nggak ngomong lugas ya, malah memberi angin terhadap jadi proses ini. Maka ikutlah mereka itu berdosa terhadap disiplin ilmunya, terhadap konsekuensi akan terjadi pada negara NKRI yang kondisinya tidak baik-baik saja. Kan banyak orang, Prof, yang terlibat dalam proses ini kan nggak sedikit kan? Banyak, tetapi satu hal yang terlibat ini yang melahirkan tanda kutip ada yang ngomongan haram, nggak boleh itu. Ya, artinya haram dari segi proses konstitusi karena ada semacam engineering ya, rekayasa terhadap ini. Nah, akhirnya berakibat di dalam debat capres, wah luar biasa ya, tiga-tiganya memenuhi ya. Tapi soal konten tunggu dulu ya. Nah, soal cawapres yang 2 bagus ya. Artinya mereka berbicara pada tataran masalah kebijakan ini mereka, karena setiap kata dan omongan dari capres dan cawapres ini saat dia
nanti didudukkan, dikukuhkan, disumpah menjadi presiden wakil presiden, setiap kata, gesturnya, bahasa komunikasinya dalam publik itu menjadi catatan. Jadi tidak mudah, Bin. Ya, jadi saya sebagai seorang mantan kepala humas BUMN terbesar di Indonesia, PLN, ya itu diajarkan protokolernya, mengarrange diskusi, mengarrange debat, ya. Jadi itulah dari berbagai kriteria dalam satu debat ini sudah tidak memenuhi. Gitu ya. Nah, apalagi paslon 2 ini. Jadi sebetulnya dosa itu yang mengendorse beliau menjadi ini dosa besar. Ngerjain itu. Jadi kalau dalam dunia Tiongkok, percaturan Tiongkok, dalam dinamika kehidupan suatu kampung, negara apapun, semua itu diukur dari konten, kekayaan, dan sebagainya. Ditentukan oleh kartunya ini, merahkah, emaskah, ya enggak, platinumkah. Ukuran keluarga itu, statusnya diukur itu. Nah, kalau status itu jelas, bobotnya beliau anak petinggi Republik. Tapi dari segi bobot isi, nah ini yang susah dibicarakan. Belum siap. Untuk wali kota pun juga belum siap. Tapi kalau dia punya pengalaman di OSIS, pengalaman organisasi atau di PII atau di API, ya belajar ya. Mereka belajar berorganisasi, belajar mengambil keputusan, belajar bagaimana rapat, belajar mengenai rapat. Apalagi anak-anak dari madrasah berhujjah, muzakarah, itu ilmu mereka. Makanya tokoh-tokoh pendiri Republik ini yang alumni dari sini, alumni dari Eropa, alumni dari Indonesia Nusantara, mereka siap memegang. Tapi ini yang sekarang nih sudah terjadi kacau beliau nih, ya. Jadi artinya reformasi yang dilakukan dengan berbagai kondisi ini porak-poranda. Jadi harus di stop ini. Jadi betul kata EF, jatuhkan, turunkan Jokowi. Ini konsultannya Jokowi, EF ini tidak sembarang. Ada, enggak, tadi secara panjang ya. Iya. Dan ini dulu EF ini dia bersama dengan tokoh Anam-Anam, ya, tempat berkumpul diskusi itu di hotel besar dulu, Sugeng Suryadi Nangkit. Kembali ke perdebatan tadi malam, Prof. Ya. Kita melihat kan ada beberapa konten ya yang dibahas ya, antara lain itu tentang lingkungan ya, lingkungan dan sebagainya kan. Menurut Prof, siapa yang lebih unggul dari ketiga kandidat ini? 3 cawapres ini kan ada 1, 2, dan 3 kan ya, pertanyaan-pertanyaan. Kalau kalau misalnya yang paslon Wacapres 2 tidak ada apa-apa. Tapi kalau yang 1 dan 3 bolehlah. Lah kok bisa Bastaha bilang bolehlah? Saya ini doktor saya dalam bidang lingkungan dan pendidikan. Jadi saya memahami betul, di kita itu ada manajemen lingkungan, ada teknik lingkungan, banyak. Tapi dari aspek lingkungan ada hal-hal pokok. Dan paslon Wacapres 1, Wacapres 2 telah berbicara pada strata kebijakan. Nah jadi ini 1 dan 3 maksudnya? Ya 1 dan 3. Kalau 2, sudahlah. Itu nyambung? Ya kalau 1 menit pertama bagus, lancar, wah ini sudah mulai berkembang ini, mungkin sudah dibina, bagus lah, enggak. Tapi begitu masuk menit keberapa, udahlah saya tinggalin, naik ke atas, turun lagi ke bawah, ceritanya makin parah. Jadi Prof nggak nonton sampai habis nih? Gini, udah saya nonton, ya ada di tengahnya agak kurang, tapi ke belakang nonton. Ya, udah putra saya hadir ketawa. Ya tadi kan kita berharap nih ya, ini kan debat terakhir ya untuk cawapres kan. 1, dan dia kan yang terakhir ini kan, nanti yang berdebat kelima kan capres nih. Jadi kita berharap perdebatan cawapres kan sudah ada peringatan juga, kan ada warning dari apa namanya tata cara ya. Aturan main debat itu kan dia kan tidak boleh keluar panggung kan. Tapi itu keluar panggung lagi, Prof. Gimana, Prof? Ya offside lah. Ya, itu akan dinilai oleh masyarakat.
Enggak, bukan cuma masyarakat. Kalau saya lihat KPU dan Bawaslu sudah memberikan semacam warning, betul. Tapi Bawaslu dan KPU ini punya taring nggak? Punya. Di mana? Taring di struktur biologisnya ada. Tapi dari aspek ideologis, politis, aspek ini bunyi nggak itu Bawaslu? Ya kita ngopi dulu biar nggak stres, Bapak. Bukan. Ini nih dua lembaga yang 3/4 menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ngopi pagi dengan Prof. Abbas Toha membincang-bincang bisik-bisik ya tentang debat Cawapres ya yang penuh harapan tadinya ya. Tapi kenyataannya realitanya sangat memprihatinkan ya, Prof. Ya, sebagai asesor ya dalam kajian suksesi SDM, saya asesor juga. Jadi dari yang lalu ya ada peningkatan sedikit lah. Ya. Wacapres 02. Ya. Nah, tapi dari segi aspek yang lain jauh itu. Kalau disuruh menilai 1 sampai ya kira-kira 9 lah dari 100 nilainya. 9 dari 100 ya? Iya, gitu. Ya. Jadi ya itulah, dan itulah bahayanya ke depan. Dan satu hal, yang saya bingung itu, yang saya tahu dia akademisi, ilmu agamanya dalam, memimpin perguruan tinggi, sebagai guru besar, sebagai dosen, dan ada beberapa aktivis telepon saya, bang, aku sekarang nyebrang nih katanya, karena begini. Saya ketawa, alhamdulillah sudah terbuka mata hatimu untuk meninggalkan, ya enggak, jalur untuk menuju surga. Loh kok begitu? Loh iya, kalau itu tetap di barisan amin, jelaskan, ya kalau 3 yang bertarung kan 1 pemenangnya, 2 yang kalah. Oh gitu. Iya. 1 yang menang, 2 yang kalah. Itu secara matematika ya, aljabar yang dikembangkan oleh ahli Arab dari Arab ya, dan seorang Muslim. Itu. Jadi yang namanya Pitagoras apa itu dari sana. Jadi dari situ dikatakan kalau ada 3 yang bertanding, 1 pemenangnya. Oh gitu. 2 harus kalah dan pasti kalah. Oh gitu ya. Nggak mungkin menang 3-3, nggak mungkin ya? Nggak ada. Tapi kalau tadi malam perdebatan, menurut saya juga cukup menarik, Bob. Nah, bagaimana, Bin? Ya, kan begitu gegap gempita ya, semangat yang menggebu-gebu luar biasa ya, terutama dari pendukung ya. Pendukung itu setiap paslon 2 bicara tuh, wah, dukung support dari tuh luar biasa tuh. Gini menurut Bob. Iya, luar biasa. Kalau ada peluang gigit kuping juga dia. Tapi kan dijaga. Ya, itu paslon ini begitu sudah ditetapkan, langsung pemerintah menetapkan harus dikawal dan dijaga. Iya. Ya, ini jadi debat pun juga dijaga. Jadi gini lah, Bib. Nggak usah dibicarain deh, debat Cawapres udah tetap aja perlu kita bahas. Kan kita kan sekarang cuma hanya begini. Ini proses pembelajaran bagi milenial dan Gen Z. Ya. Bahwa segala sesuatu itu untuk masuk ke suatu tempat atau satu posisi tertentu itu harus memenuhi kompetensi. Ya nggak apa-apa. Ini kan uji coba, Prof. Ini kan semacam uji coba. Ini mah bukan uji coba. Beneran ini kalau terpilih jadi presiden gimana? Enggak, artinya itu begini. Artinya kalau kita lihat sekarang ini kan semacam uji coba. Karena satu proses yang dipaksakan dengan segala macam cara kan berhasil. Semua orang kesel, semua orang jengkel, ya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pemerintahan ini based on kekuasaan, bukan hukum sebagai panglima, peraturan sebagai panglima. Nah sekarang peraturan hukum itu diutak-atik sehingga marwah 2 lembaga yang merupakan tumpuan merah putih untuk tegaknya kebenaran ini terintervensi. Dan bicara ini bukan kaleng-kaleng, Bib.
Kelas dunia ini yang bicara ini. Tapi ada juga yang kelas dunia itu. Ada dua guru besar itu, tidak usah sebut nama lah. Saya kenal betul pribadinya. Ya kan kalau kita lihat perdebatan tadi malam itu kan antara 1, 2, dan 3 itu kan masing-masing kan punya apa namanya, punya cara ya. Yang satu tadi begitu genah ya, rapi gitu ya, didengar juga asik ya, enak gitu loh. Begitu kedua ya mungkin menit-menit pertama tadi bagus ya, tapi begitu mulai perdebatan antara 1, 2, dan 3 itu jadi kayak ada semacam apa sih Prof? Ketidakseimbangan atau memang nggak nyambung begini. Seseorang dia tahu kekurangannya, dia tahu ketidakmampuannya, dimasukkan ke gelanggang. Itu artinya mengorbankan. Nah, dicoba disupport dengan teknologi, dengan ini dan sebagainya. Jadi ini korban ambisi, ya. Nah, yang menggandengnya juga ambisi, ya. Yang menggandeng juga ambisi. Udah tahu, pada kualitas yang menggandeng beliau itu cawapres, bukan capres, ya. Capres nomor 2 itu dulu itu 2 yang dididik di Amerika di satu lembaga pendidikan yang luar biasa. Beliau dapat termasuk 3 besar pada era-era itu. Tapi dalam perjalanan waktu, nggak tahu saya ini kena apa beliau ini, kok banyak sekali perubahan. Dia kemana-mana selalu bawa ransel, bawa buku gitu. Yang capres nomor 2 ini. Cerdas, pintar ya, karena kakeknya pintar, ayahnya pintar, ya secara genetika iya, secara pendidikan, tetapi lingkungannya ini yang membuat terjadi perubahan. Lingkungannya apa, ambisinya yang 2 kali gagal dengan cara yang lama, di samping lingkungan, ya, yang pribadinya sendiri, itu dia seorang yang ambisi dan temperamental. Nah, ini yang menjadikan ini 2 karakter yang sempat terungkap dari internal keluarga. Tapi itulah, ini sangat pribadi, kita tidak boleh gibah gitu ya. Tapi saya tahu dia orang pintar, ya. Tapi 2 hal tadi, temperamental, ambisi, ini sudah jadi cawapres 1 kali bersama Mega, jadi capres, ya. Ini yang ketiga. Jadi 4 kali bertarung untuk posisi tertinggi di Republik ini. Nah, hebatnya lagi, beberapa gelintir intelektual ke bawah arus ini. Kecuali ketua partai yang tersandera. Kalau yang tersandera ini... Tersandera apa bahagia, Prof? Kalau saya agak curiga, yang bukan cuma tersandera, ini ada bahagianya juga gitu. Ya bahagia kalau selamat, berarti dia selamat. Ya enggak, itu kan hampir rata-rata. Kalau kita boleh lihat semua ketua umum partai, itu kan pengusaha. Ya kan, identik dengan pengusaha kan. Iya. Artinya bisnis, gitu loh. Nah, saya mencurigai ya, dari SMP kita mengadakan satu macam penelitian kecil-kecilan ya. Jadi kita melihat hampir rata-rata itu kan yang terlibat di lingkaran, itu kan rata-rata kan semuanya pengusaha. Pengusaha politik, pengusaha politik. Tapi satu hal, sebagai intelektual dia mengerti yang benar dan tidak benar. Tapi di dalam kolbu mereka tidak, maka dia tersandera. Jadi bisa bahagia, bisa tidak bahagia. Akan menjadi tidak bahagia nanti kalau ada satu peraturan perundangan yang terminologinya zaman Gus Dur, mencari akar dari mana sumber kekayaannya. Dan kemudian ada pemiskinan. Kalau 2 itu dilakukan, nah maka ya dikasih makan siang lah nanti di dalam jeruji mereka ini. Makan siang, gratis, dan jumlahnya cukup banyak. Prof, ini kembali lagi ke perdebatan ya. Perdebatan ini kan salah satu kurang macam barometer ya. Rakyat itu untuk menilai ya. Kalau kemarin presiden, terus wakil presiden, sekarang
apa namanya sekarang tadi malam tuh wakil presiden yang diukur tuh kan segala macam kemampuannya, berdebat itu ditonton oleh banyak orang ya, dan itu bukan uang kecil ya, biayanya kan cukup besar kan, tontonan yang seharusnya itu menarik dan apa namanya menyenangkan ya sebagai proses pendidikan politik ya. Menarik juga, Bib. Tapi bukan proses pendidikan politik lagi. Nobar mau nonton yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, unik-unik. Jadi obrolan di nobar tuh yang bicara konten tuh hanya berapa lah, karena sudah tahu persis. Ini bobotnya jauh dari itu. Oh gitu nah, ya. Paling saat ya Wacapres 1 dan Wacapres 2 bicara, baru agak dipelototin tuh kontennya. Dan dua-dua bagus. So, bicara pada tataran kebijakan. Nah, jadi gitulah Bib ya. Jadi kita itu ya di program Pasca itu kita melatih mahasiswa itu ya. Mereka bikin paper, dikasih topik, menyiapkan presentasi, kemudian terjadilah diskusi. Dan dia harus mempertanggungjawabkan. Kemudian yang menanyakan itu, yang bertanya kepada yang memaparkan, juga disitulah dosen tadi menilai. Dan ini sudah jumlahnya udah ratusan yang saya bimbing melakukan ini. Ya memang kalau kita perdebatan itu sayang Prof ya. Tapi mau ngomong apa ya, sudah terjadi ya. Panelis itu tidak berfungsi gitu. Sehingga perdebatan itu apa namanya ambar ya, nggak ada rasanya gitu. Ini kayak serasem. Iya, soalnya kalau dia itu panelis itu bisa bertanya, ini kan semuanya apa kata moderator kan? Moderator cuma juga nggak bisa apa-apa. Susah sekarang. Panelis itu juga ngeri-ngeri sedap juga. Kalau dia terjun makin tenggelam ini. Gitu. Nomor 2. Jadi sengaja dibikin skenario seperti ini. Ya bukan skenario lah, dia sendiri berpikir ya enggak. Kalau dia betul itu ya dia langsung terjun aja. Namanya panelis. Nah, gitu. Ya itulah dunia kita, Bib, tapi ini memang seperti kata orang bijak. Sesuatu yang tidak baik itu harus segera dihentikan. Nah, jadi kalau kita orang bijak, maka ya kita harus memenangkan. Dalam hal ini adalah pasangan angin. Jadi, pada kesempatan ini saya menghimbau, datanglah tanggal 14 Februari dan cobloslah yang saudara pilih. Kalau saran saya, cobloslah nomor 1. Dan satu hal, Bib, belakangan ini kita mundur 2 minggu, 3 minggu yang lalu, kan banyak komentar, banyak yang lalu lintas ke Sumatera, ke Jawa Timur, kemana. Aduh, bagaimana nih kok baliho ya, amin tuh kurang ini. Nah, tapi dalam perjalanan saya lihat, walaupun kurang, tapi mereka itu di warung, di musola, di mana, di lapau, ketemu di jalan, mereka tuh paham amin. Tapi sekarang ini, coba perhatikan, itu di lintas Sumatera itu sekarang penuh baliho. Mak-mak masang, anak-anak muda masang, mulai ini. Dari baliho untuk pasangan nomor 1? Pasangan nomor 1, gitu. Jadi saya ya berbahagialah. So, waktu saya pulang tuh lemes juga lihatnya. Balik ke sini juga baru muncul 1-2. Sekarang bermunculan. Ya ngomong kalau lihat dukungan masyarakat, Prof ya, untuk apa namanya pasangan 1 itu memang Gen Z ya yang pernah kita bicarakan itu macam-macam. Kemarin kan Videotron itu kan diturunkan. Nah, ya sehingga menjadi ramai di publik. Nah, jadi Gen Z ini seperti Prof bilang tadi sudah mulai. Jadi tidak hanya Gen Z begitu, Bib. Sekarang kentongan keliling kampung, pakai mic keliling kampung, kayak mau Idul Fitri, Idul Adha itu jalan. Dan satu, Amin mencetak yang namanya jubir kampung. Oh ya? Nah, nanti habis Zohor saya akan menghadiri ada pelatihan jubir kampung itu di daerah Parung ya. Nah, ini mudah-mudahan ini akan bergulir terus. Ini sudah berapa angkatan di daerah ya. Jadi di samping saksi, maka juga ada jubir kampung. Di samping itu, yang namanya Satgas sekarang namanya
pengamanan dan pengamatan itu juga melakukan bimbingan teknis. Itu yang video turun tadi, Bob. Itu sudah makin banyak sudah. Ya, bukan lagi yang ada yang tetap yang berbayar. Sekarang mobil keliling, mobil keliling, truk keliling. Ini barangkali juga kalau misalnya ada yang patungan bikin, ini ada itu mobil engkel ya. Sudah banyak sekarang. Di mana-mana udah banyak tuh nunggu gitu loh. Jadi anak-anak kreativitas itu kan begitu dihalang-halangi. Makin namanya anak muda. Ya. Nah, keluarlah ilmunya. Jadi kebangkitan gadget ini semakin menjadi-jadi, dan jangan salahkan ya. Jangan salahkan kebangkitan ini kan, karena memang ulah daripada segelintir orang untuk menghalang-halangi ya. Iyalah, tapi ini banyak yang paralel ini. Yang 100 petisi jalan, yang ijab sah dan ijazah jalan palsu. Kepalsuan ya enggak. Jadi semua ini. Jadi tapi luar biasa. Ini Allah atau Tuhan sedang memberi pelajaran kepada umatnya di Indonesia ini. Mbok ya, hargailah rahmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu, dan jaga, lakukanlah dengan baik. Nah, ini mungkin masih banyak. Untung masih banyak habib, ulama, ustadz yang berzikir dan berdoa. Jadi belum ada kiamat kubro di Indonesia. Ya, kembali ke debat, Prof ya. Jadi kalau Prof ini perdebatan yang tadi malam itu, kalau kita kasih skor ya, 1, 2, dan 3, kira-kira bagaimana, Prof? Iya, kalau yang kita jujur, 1 berapa, 2 berapa? Kalau yang 1-3 itu di atas 80%. 1 dan 3? Ya, di atas 80%. Tapi kalau yang ini kan sudah saya bilang, ya berkisar itu kalau dipaksakan ya maksimum 15%. Jadi hasil berdebat. Kalau kita anggap kehadiran 5 gitu kan. Nah, 10 itu ya ada gesturnya, kemudian diksi yang digunakan, kemudian bobot konten atau materinya, kemudian cara memberi tanggapan, cara bertanya, banyak itu aspeknya. Ada yang satu belum bahas, Prof. Apa itu? Tentang adab. Nah, kan itu tadi etika, ya enggak? Kalau adab dalam Islam itu sangat luas, ya enggak? Ya, jadi kalau bicara etika dengan adab beda. Kalau adab itu sangat dalam, adab terhadap orang tua, adab makan, adab itu lengkap semua. Enggak, jadi gini, jadi saya betul-betul sedih ya, sedih dalam arti begini. Kan ini kan ada tim sukses, ada yang membimbing kan, tidak ujuk-ujuk kan, pasti sebelum persiapan untuk perdebatan itu cukup panjang ya. Apa itu memang diberikan semacam arahan gitu loh. Sudah jelas-jelas tidak boleh keluar dari panggung. Tiba-tiba dia keluar dari panggung, dari podium kan. Tiba-tiba dia keluar dari podium itu dengan cara yang menurut saya itu tidak sopan sama sekali gitu loh. Nah itu kan, ini kan tontonan dunia, bukan cuma sekedar tontonan kita aja kan, tontonan dunia, nggak main-main kan. Jadi dengan cara seperti itu, apa kata dunia gitu, Prof? Jadi kalau kata dunia, Bib, kalau tahu wrestling, wrestling tahu, gulat tahu, ya, ada gulat nggak boleh keluar dari garis, tapi wrestling itu perlu dilempar keluar ring juga bisa. Tapi ada adabnya. Nah ini etikanya sudah enggak boleh, masih juga kan? Ya itulah kadarnya gitu. Nah kita kepengen tahu nanti Bawaslu dan KPU ini harus bertindak tegas. Kalau memang itu menyalahi, sudah tidak boleh keluar dari, tiba-tiba dia melakukan hal yang menurut saya hina ya, kan tidak bagus kan buat tontonan dunia loh, Bro. Ini bukan cuma Indonesia, Bro. Ya ini Obama juga nonton kali. Iya, berapa banyak tuh orang yang menjadi perhatian ini. Kalau tiba-tiba jadi seperti ini tuh harusnya ada semacam warning atau apa begitu, Bro? Yang pantas gitu loh. Jadi kalau KPU atau Bawaslu memberikan itu, ya tentu ada batasnya. Nggak mungkin di DO sebagai cawapres, nggak sampai ke sana. Oh gitu. Tentu apa kira-kira yang patut gitu loh? Iya, kalau kita belum tahu bagaimana KPU itu memberikan, tapi warning sudah disampaikan. Tinggal dalam bobot. Cuma sekarang yang penting, masyarakat melihat bahwa paslon 2, pasangannya ini, di dalam komunikasi publik yang dia lakukan melalui debat,
So, debat secara tidak langsung ini adalah komunikasi dirinya di dalam debat dan terhadap netizen yang menonton dari seluruh Nusantara. Di situ dia artinya masyarakat sebatas bawah pun, ya enggak, apalagi menengah atas, ini sudah offside yang dilakukan. Offside, ya. Ya kemarin ada kalau ada itu media seperti misalnya Vietnam kan kalah itu sama Indonesia bola kaki, ya enggak, itu medianya marah sama anunya tim kesebelasannya Vietnam. Adik kita ini ada enggak? Nah paling ya Tempo, Kompas, ya apa itu. Tapi kalau kita tim suksesnya nggak ada yang merasa berdosa atau merasa bersalah, gitu, mereka happy aja. Iya, karena begini, berkembang budaya itu di sana. Jadi budaya itu berkembang secara sadar dan tidak sadar. Ya apalagi sudah dikasih contoh, intervensi cawe-cawe aja boleh kok, apalagi cuma begitu. Nah, Bib, inilah soal debat-debat, mudah-mudahan ya enggak, setelah Anies duduk 5 tahun ke depan debat lagi, setelah itu ya enggak, dengan kedua, sebetulnya debat. Sebagai ketua umum SMPIS ya, kita kecewa besar ya, kenapa hal ini harus terjadi ya. Seharusnya tuh ya kalau apa namanya sudah ada aturan mainnya, sudah dijelaskan, tidak boleh begini, tidak boleh, sebelumnya pernah terjadi, sekarang terjadi lagi ya. Jadi 2 kali perdebatan cawapres ini sangat mengecewakan ya. Ya, oke. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof. Abbas Taha ini membahas tentang debat ya yang penuh keprihatinan ya. Mudah-mudahan ini menjadi proses pembelajaran ya buat elit politik ya. Kalau kemarin kata semacam uji coba ya udah stop ya, jangan dilakukan lagi ya. Karena hal ini sangat merugikan buat bangsa dan negara, Prof ya. Ya betul. Baiklah, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Abbas.